Shalom adik-adik. Kembali kita akan mengikuti sekolah minggu online GKY Medan. Jadi, apa kabar semua? Tetap sehat ya? Iya, sudah sarapan semua? Supaya kita kuat memuji Tuhan. Karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Disebut sebagai hari Paskah. Nah, kita akan belajar bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan kreativitas yang terbaik buat Tuhan. Jadi, kita akan bersama-sama, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Kami mau percaya hanya kepadamu saja. Kami mau belajar untuk dekat kepadamu, belajar untuk lebih mengasihimu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kembali kami dapat mengikuti sekolah minggu online GKY Medan. Tuhan pimpin, berikan kami kekuatan, hikmat, dan kesehatan kepada kami, sehingga kami terus dapat memuji nama-Mu, terus dapat mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, dengan semangat yang baru, hidup yang baru, karena kita sudah diberikan hari yang baru. Nah, kita mau belajar ya, dekat Allah saja hatiku tenang. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan karena kasih Allah kita yang sungguh indah, yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, kasih Tuhan Yesus indah tidak adik-adik? Indah ya. Nah, apakah seperti bunga di taman? Indahnya? Indah ya adik-adik? Nah, apakah indah seperti bintang di langit? Nah, semua indah. Ya adik-adik, senang kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan. Lagu Ada Satu Nama ya. Nama yang sangat indah loh adik-adik loh. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib namanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Nama yang sungguh indah buat kita semua. Nama yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Dia yang mulia, Dia yang ajaib namanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Adik-adik, apa yang paling penting? Ayo. Nah, setelah memuji Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Bobby ya. Adik-adik akan mempersiapkan hati dan duduk dengan tenang supaya firman Tuhan bisa kita terima dengan baik ya adik-adik. Oke? Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya ya. Ya, shalom adik-adik semua. Shalom teman-teman. Yuk, saat ini kita ambil sikap duduk yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih. terima kasih. Kami saat ini mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita merayakan satu hari yang spesial ya. Tobi tahu nggak hari ini hari spesial apa sih? Ya tahu dong Lause, hari ini kita merayakan Paskah. Oh iya, betul sekali ya. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi sudah melihat kan ya cuplikan video firman Tuhan kita hari ini tentang bagaimana murid-murid berjumpa melihat kubur Yesus yang sudah kosong sebab Tuhan sudah bangkit. Nah, sekarang langsung mau tanya sama Tobi dan adik-adik nih. Selain lihat firman Tuhan tadi, adik-adik ada baca tidak ya itu tuh lembaran yang Lause kasih di kotak paket. Ada lembar namanya Holy Week Prayer Challenge. Adik-adik yang hari Sabtu kemarin adik-adik ada baca nggak? Tobi baca nggak? Baca Lause, aku baca Holy Week Prayer Challenge itu. Coba Tobi emang baca apa kemarin di Holy Week Prayer Challenge kita? Itu loh Lause, aku baca di sana ditulisin kalau setelah Tuhan Yesus disalib, murid-murid itu merasa takut. Mereka bersembunyi, mengunci pintu-pintu rumah dan jendela mereka. Lalu kita diajak untuk berdoa saat kita merasa takut. Itu loh Lause yang aku baca. Betul sekali ya adik-adik. Jadi setelah Tuhan Yesus disalib, murid-murid merasa takut. Dan di video tadi kita melihat para perempuan juga, murid-murid yang lain juga merasa sedih. Ya. Jadi adik-adik setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, murid-murid merasa takut dan sedih. Kenapa mereka merasa takut dan sedih? Ya jelas adik-adik, sebab mereka baru melihat guru yang mereka sayangi baru saja meninggal di kayu salib. Ya,
Setiap kita pasti juga merasa sedih saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Apalagi kalau kita ditinggal atau melihat orang yang kita sayangi itu meninggal dunia. Tentu semua orang pasti merasakan kesedihan. Lalu yang kedua, adik-adik mereka merasa takut dan sedih juga karena selama ini Tuhan Yesus adalah guru yang memimpin perjalanan mereka. Dari awal Tuhan Yesus memanggil murid-murid sampai mereka bisa pergi dari satu kota ke kota lain. Tuhan Yesus itulah yang memimpin mereka. Sekarang tidak ada orang yang memimpin perjalanan mereka. Mereka pasti bingung, mereka merasa tersesat. Ya, seperti mungkin kalau kita ya diajak jalan-jalan, Tobi pernah kesasar nggak? Pernah Lause, pernah. Nah, Tobi seneng nggak kalau kesasar? Ya mana seneng lah Lause. Aku pusing, aku takut kalau aku kesasar. Nanti kalau aku diculik gimana? Kalau aku nggak bisa pulang gimana? Nah, ya, adik-adik begitu pun juga yang murid-murid rasakan, bahkan lebih lagi. Mereka tidak tahu lagi harus pergi kemana, apalagi yang harus mereka lakukan. Sebab selama ini yang menuntun, yang membimbing mereka, yang menunjukkan jalan itu adalah Tuhan Yesus. Mereka saat ini sudah tidak bersama lagi dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, murid-murid merasa takut sebab orang-orang banyak juga membenci Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus disalibkan sebab banyak orang yang membenci Tuhan Yesus dan memfitnah, berbohong tentang Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus disalib. Kalau Tuhan Yesus saja dibenci, apalagi murid-muridnya. Betul tidak? Ya, pasti banyak orang juga tidak suka sama murid-murid. Ya, makanya murid-murid menjadi takut, mereka mengunci diri. Tapi adik-adik dan Tobi, hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita. Kalau di saat murid-murid merasa takut, ketika murid-murid merasa sendirian, Tuhan tetap bekerja. Dan pada hari ini kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus tidak mati lagi tetapi hidup untuk selamanya. Nah adik-adik, murid-murid setelah melihat kubur Yesus yang kosong dan juga sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi sedih. Semuanya menjadi bersuka cita. Coba kalau sukacita wajahnya gimana? Kalau takut wajahnya begini. Ya, kalau sukacita gimana coba? Kasih lihat wajahnya. Ya, kalau ada papa, mama atau ada saudara, coba kasih lihat sama mereka di sebelahnya. Wajah sukacita kalian seperti apa? Senyum yang paling lebar coba. Buka yang lebar giginya. Nah ya, buka yang lebar giginya. Iya, ya, senyum yang paling sukacita. Itulah yang dirasakan oleh murid-murid. Mereka sangat senang. Semua rasa takut, semua rasa sedih menjadi sukacita. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Dan saat ini juga Tuhan Yesus tinggal bersama dengan kita. Ya, Dia hidup untuk selamanya dan menyertai kita selalu. Ya, Allah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita dan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, di saat kita juga merasa sedih, di saat kita merasa takut, kita bisa selalu berdoa. Ya, itulah caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan selalu bersama dengan kita dan kita selalu bisa berdoa kapan saja meminta pertolongan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kalau adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa takut, adik-adik ingatlah untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa meminta Tuhan memberikan kita, kalau lagi sedih, kita minta Tuhan memberikan sukacita. Ya, kalau kita lagi takut,
kita berdoa, minta Tuhan berikan kita keberanian, berikan kita rasa tenang dan damai. Nah adik-adik, waktu kita sungguh-sungguh berdoa, percayalah Tuhan pasti memberikan sukacita dan damai itu. Biarlah kita semua bisa dengan sungguh-sungguh selalu mencari Tuhan. Di saat kita takut, di saat kita merasa sedih, Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah hidup untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Oke adik-adik? Oke. Kalau gitu yuk sekarang kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Ikuti Lause Bobi berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kami bersyukur sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mengalahkan kuasa maut. Kami bersyukur dan bersukacita. Tuhan tolong supaya kami bisa dengan tekun berdoa saat kami merasa takut atau sedih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Sehabis ini ada apa ya, Tobi? Oh, kita masih akan menaikkan satu pujian dan kita akan sama-sama membuat kreativitas kita hari ini. Nah, ya adik-adik, jadi ayo kita ikuti Lause Mary. Nah, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan hati kita sudah dikuatkan ya. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu hidup selamanya karena Tuhan kita sudah hidup. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah.
Sekarang waktunya kita membuka paket aktivitas anak kita. Nah adik-adik, sebelum Lause menjelaskan paket aktivitas anak hari ini, Lause ingin mengingatkan kalau ada di antara adik-adik yang belum mendapat paket aktivitas anak, dan mungkin orang tuanya lupa untuk mendaftarkan adik-adik, tenang, masih ada paket aktivitas anak di gereja. Dan paket aktivitas anak ini akan kita pakai sampai 30 Mei. Jadi masih banyak aktivitas yang masih bisa adik-adik kerjakan sekalipun adik-adik terlambat untuk mengambilnya ke gereja. Jadi adik-adik, kalau adik-adik yang belum dapat, adik-adik bisa langsung ngomong sama orang tua adik-adik untuk bisa mengambil paket ini di gereja. Ya, lalu adik-adik sekarang yuk kita akan melihat paket aktivitas anak kita hari ini apa ya. Dan kali ini kita sudah masuk ke yang nomor 3 ya. Nah, kalau gitu yuk kita sama-sama lihat nih nomor 3 di mana ya. Bukan amplop ya, tapi ada di dalam kotak ini ya. Yuk kita keluarkan sama-sama nomor 3 yang kita buka hari ini di hari Minggu tanggal 4 April. Nah oke adik-adik, kalau gitu kita langsung buka sama-sama paket aktivitas anak nomor 3 kita. Adik-adik silahkan buka solasinya ya, stiker dan solasinya. Kita lihat ya, ada apa sih isinya dari paket aktivitas anak kita. Nah adik-adik, kalau kita lihat ada stiker ayat, ada stiker warna-warni. Untuk apa ya, kita simpan dulu. Lalu sekarang kita lihat ada apa di dalam ini. Wow, adik-adik lihat, ada coklat dan ada telur-telur. Adik-adik bisa nikmati coklat-coklat ini. Silakan adik-adik simpan dulu di pinggir. Dan adik-adik, kalau adik-adik buka telur-telur ini, wah, di dalamnya ada permen dari Lause untuk adik-adik sekalian ya. Nah adik-adik, spesial Paskah kali ini silakan adik-adik Lause kasih ada permen-permen dan coklat-coklat untuk adik-adik nikmati. Jadi adik-adik boleh dikeluarin dulu nih permen dan coklatnya. Nanti mau dimakan atau mau sekarang dimakan boleh. Tapi sekarang Lause akan jelaskan dulu nih. Kita bukan cuma mau makan permen dan coklat aja loh hari ini, tetapi kita akan membuat kreativitas dari benda-benda yang ada di sini. Nah seperti yang adik-adik lihat, kalau begitu sekarang kita sudah punya 3 butir telur plastik nih ya. Lalu kita juga ada kotak plastiknya, ada tutupnya juga loh, tulisannya Selamat Paskah ini. Nah, ini juga kita simpan. Lalu kertas krep ini jangan disobek, jangan dibuang, kita juga akan pakai. Nah selain ini adik-adik, Lause minta adik-adik siapkan kertas tidak terpakai. Mau kertas koran, mau kertas bekas ngeprint punya orang tua atau manapun yang sudah tidak terpakai, adik-adik juga siapkan. Dan untuk jaga-jaga, adik-adik juga boleh siapkan solasi. Nah kalau begitu, langsung saja hari ini kita akan membuat pajangan hiasan telur. Nah adik-adik, kalau ada yang masih bingung kenapa sih di hari Paskah ada telur Paskah, nah adik-adik di salah satu lembar mewarna yang Lause berikan di kotak paket aktivitas anak, Lause ada kasih penjelasan singkatnya. Jadi adik-adik juga bisa lihat ya, di lembar-lembar mewarna itu salah satunya ada penjelasan tentang kenapa sih di hari Paskah itu ada telur. Nah, kalau begitu kita langsung saja akan memulai dengan membuat keranjangnya dulu adik-adik. Kita akan mengambil kotak cake ini, kemudian adik-adik dengan kertas bekas ini, silakan adik-adik bisa remas-remas, lalu masukkan ke dalam sini untuk supaya bisa jadi ganjalan, ya, supaya jadi tinggi nanti si telurnya. Nah adik-adik tidak perlu sampai penuh sekali, yang penting secukupnya. Nah kalau sudah, adik-adik bisa bungkus atau tutup dengan kertas krep hijau ini. Nah jadi dibuat seperti ini, jadi seperti rumput. Nah lalu adik-adik masukkan ke dalam sini. Oke adik-adik.
Nah, ini yang lause. Lalu setelah ini selesai, kita lanjut, kita ambil tutupnya. Di tutupnya kan ada tulisan Selamat Paskah dan sudah ada double tipnya ini. Nah, adik-adik ini akan jadi latar belakangnya. Jadi sekarang adik-adik dilepas si double tipnya, dibuka nih tulisan 3M-nya, plastiknya dibuka, ini lengket kan. Nah, adik-adik sekarang kita tempelkan di bagian belakangnya. Nah, jadinya hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan tempel ayat hari ini. Ayat hari ini dari Matius 28 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sesuai dengan pesan firman Tuhan hari ini ya, kita tidak perlu sedih dan takut lagi, sebab Yesus sudah bangkit. Nah, kita tempel stiker ini di bagian depan dari mangkok ini, oke? Kita tempel dengan rapi, dengan lurus supaya bisa terbaca dengan baik. Oke. Nah, ini punya lause sudah ditempel. Nah, terakhir adik-adik kita akan mengerjakan telurnya. Kita akan menghias telur-telur ini ya. Nah, adik-adik kalau misalkan telurnya tidak mengunci rapat, kebuka terus, nah adik-adik bisa kasih solasi sedikit supaya telurnya nanti tidak membuka-buka sendiri ya. Jadi kan kalau terbuka nanti biar nggak repot, adik-adik bisa kasih lem dulu nih, kasih solasi dulu sedikit saja ya. Nah, lalu selanjutnya adik-adik kalau sudah berikan sejumlah stiker bling-bling ini, nah adik-adik silakan hias telur-telur ini menggunakan stiker-stiker ini. Lalu adik-adik bisa tata telurnya di dalam keranjang ini, oke? Jadi silakan adik-adik bisa hias menggunakan stiker-stiker yang ada. Nah, ini stikernya antara satu sama lain itu ada lem yang menempel. Nah, adik-adik kalau mau buat satu-satu gini, adik-adik bisa sobek ya, lemnya bisa dicabut paksa supaya bisa terpisah-pisah satu sama lain seperti ini. Nah, adik-adik selesai sudah ini telur yang lause hias. Nah, adik-adik kalau mau lebih kuat, adik-adik bisa minta orang tua adik-adik untuk kasih double tip atau dikasih solasi di telurnya supaya tidak bergerak-gerak waktu dipajang. Nah, bisa seperti ini ya, dikasih lem atau dikasih solasi di bawahnya. Nah, selesai pajangan telur Paskah kita hari ini. Nah, semoga adik-adik bisa pajang telur ini jadi mengingatkan adik-adik tentang kebangkitan Tuhan hari ini. Kalau pas Jumat Agung kemarin kita buat pajangan salib untuk mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang besar pada kita, sekarang kita mengingat hari ini, pajangan ini semoga bisa menolong kita supaya ingat bahwa kita tidak perlu sedih dan takut lagi, sebab Yesus sudah bangkit dari maut. Nah, adik-adik, jangan lupakan Tuhan, karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, memelihara kita, dan menjaga kita ya adik-adik ya. Nah, selamat memperingati Hari Paskah. Nah, adik-adik, ada apa di Hari Paskah? Pasti ada sesuatu di dalamnya ya. Nah, apakah ada isinya? Ya, ada isinya. Apa isinya ya adik-adik ya? Nah, nanti adik-adik lihat sendiri isinya ya, oke? Selamat memperingati Hari Paskah bersama keluarga. Semoga sehat selalu buat adik-adik dan keluarga. Tuhan memberkati.